Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat matematika, pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal integral substitusi dan integral parsial. Nah, sahabat matematika, biasanya para siswa itu kebingungan membedakan yang mana integral substitusi, yang mana integral parsial. Di sini saya buat 4 contoh soal. Nomor 1 dengan nomor 2 ini adalah integral substitusi. Nomor 3 dengan nomor 4 itu adalah integral parsial. Bagaimana cara membedakannya? Untuk integral substitusi itu bisa kita lihat apabila bentuk yang diintegralkan itu bisa diturunkan dan menghasilkan suku yang lainnya. Misalnya contoh ini. Di sini 4x plus 3 pangkat 7 dx. Jadi kalau 4x plus 3 ini kita turunkan, turunan dari 4x adalah 4. Ya kan, 4. 4 itu adalah konstanta. Sedangkan di sini, di depan dx ini ada angka 1 kalau tidak ditulis. 1 dengan 4 itu derajatnya sama, sama-sama konstanta. Berarti ini integral substitusi. Yang kedua ini, kita lihat lagi. Ini x pangkat 2. Kalau kita turunkan, x pangkat 2 itu adalah 2x. 2x itu kan pangkatnya 1. Sedangkan di depan sini ada x pangkat 1 juga. Artinya, turunan dari 2x dengan x ini berderajat sama, sama-sama pangkat 1. Maka bisa diselesaikan dengan substitusi. Sekarang kamu perhatikan contoh yang ketiga. Di sini ada angka x, sini ada x. Kalau x ini kita turunkan, hasilnya adalah 1. 1 dengan x itu tidak sama. Ya, karena 1 itu adalah konstanta, x itu adalah variabel. Maka turunan dari x plus 5 bukan x, tapi 1. Maka tidak bisa diselesaikan dengan substitusi, maka harus diselesaikan dengan parsial. Contoh lagi di sini. Di sini adalah ada sin x, sin x. Turunan dari sin x adalah min cos x. Sedangkan di sini adalah x. Maka itu tidak sama. X dengan min cos x itu tidak sama. Maka harus dijawab dengan parsial. Nah, itulah cara membedakan antara integral substitusi dan integral parsial. Intinya, kalau substitusi itu bisa diturunkan dan menghasilkan suku yang lainnya. Kalau parsial itu tidak bisa diturunkan, atau kalau diturunkan integralnya tidak berkesinambungan. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Namun sebelum kita lanjutkan ke contoh soal, bagi sahabat matematika yang belum mensubscribe channel YouTube saya, silakan di-subscribe dulu dan dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info dan video berikutnya. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Integral 4x ditambah 3 pangkat 7 dx sama dengan titik-titik. Baiklah, kita jawab dulu. Soalnya kita tulis lagi. Soal ini tadi merupakan integral substitusi. Jadi kita tulis integral. Kita buat permisalan dulu. Misalkan 4x plus 3 ini adalah U. Jadi U sama dengan 4x plus 3. Turunannya adalah du dx sama dengan 4. Maka kita kalikan silang. 4 dx sama dengan du. Dx sama dengan 1/4 du. Sama-sama dibagi 4. Ini dibagi 4 menjadi dx. Ini dibagi 4 jadi 1/4. Maka kita tulis sini U pangkat 7. Dx ini berubah menjadi 1/4 du. Sama dengan 1/4 ini kita tulis di depan. Ini pangkatnya adalah 7 kali ya. Ini pangkatnya adalah 7. Kalau ditambah 1 jadi 8. Maka kita tulis 1/8. U pangkat 8 ditambah C sama dengan 1/4 dikali 1/8 adalah 1/4 dikali 1/8
adalah 1/32. U ini kita ganti lagi menjadi 4x+3. Pangkatnya 8 ditambah C. Selesai. Silakan dipahami dulu. Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Integral X akar X pangkat 2 dikurang 4 dx. Kita jawab soalnya, kita tulis lagi. Integral, kita buat pemisalan lagi ya. Ini X. Oke. Sebelum pemisalan ini kita ubah dulu. X pangkat 2 dikurang 4 ini kita ubah menjadi X pangkat 2 min 4 pangkat setengah. Ingat ya, kalau akar itu bisa diubah menjadi pangkat 1/2 dx. Lalu kita misalkan U nya adalah X pangkat 2 min 4. Turunan dari U adalah du dx sama dengan 2x. 2 ini ke depan ya, jadi 2x. Pangkatnya dikurang 1. Kita kalikan silang, 2x dx sama dengan du. Kita bagi 2. X dx sama dengan setengah du. Kenapa harus dibagi 2? Kenapa 2 ini harus dihilangkan? Agar sesuai dengan soal ini. Soal ini sini ada x, sini ada dx. Kalau dekatkan jadi x dx, maka sini harus x dx supaya sesuai dengan soal. Oke, sama dengan U ya. X pangkat 2 dikurang 4 ini adalah U. Pangkatnya 1/2. X dx tadi itu kali X dx ini kita ubah dengan setengah du. Sama dengan setengah ini tulis di depan U. Ingat, ini pangkatnya adalah setengah. Kalau diintegralkan berarti ditambah 1. Jadi setengah ditambah 1 adalah setengah ditambah 1 ini kita ubah jadi 2/2. Jadi setengah ditambah 2/2 adalah 3/2. Jadi pangkatnya nanti menjadi 3/2. Kemudian di depan U ini kalau tidak tulis ada angka 1 ya. Jadi 1 dibagi 3/2 itu sama dengan 1 dikali 2/3. Dibalik. Pembagian pecahan sama dengan 2/3. Maka di sini kita tulis 2/3. U pangkatnya tadi adalah 3/2 ditambah C sama dengan 1/2 dengan 2/3. Kita coret 2-nya. Jadi 1/3. U nya ini kita ganti lagi dengan X pangkat 2 min 4. Pangkatnya 3/2 ditambah C. Selesai. Tapi ini masih bisa disederhanakan. Sebenarnya sampai sini sudah selesai, tapi masih bisa disederhanakan. Kita ingat lagi bahwa 3/2 tadi diperoleh dari setengah ditambah 1. Maka ini kita uraikan lagi. X pangkat 2 dikurang 4 pangkat 1 dikali X pangkat 2 dikurang 4 pangkat setengah. Ini dasarnya dari sini tadi, setengah tambah 1 adalah 3/2. Jadi kalau 3/2 diuraikan lagi menjadi 1 dan setengah lagi. Pangkat 1 tidak usah ditulis, jadi X pangkat 2 dikurang 4. Yang pangkat setengah ini kita ubah lagi menjadi bentuk akar. Jadi hasilnya sama dengan 1/3 X pangkat 2 min 4 dikali akar X pangkat 2 min 4 ditambah C. Selesai. Sekarang soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 tadi adalah bentuk integral parsial. Jadi kita jawab. Integral parsial itu mempunyai rumus integral U dp dikurang sama dengan U dikali P dikurang integral P du. Maka soal ini kita ubah menjadi integral U dp sama dengan lagi integral U dikali P dikurang integral P du. Kita buat pemisalan.
Kita ambil yang paling sederhana adalah X, maka X nilai U itu adalah X. Kita ambil yang sederhana, jangan ambil yang ada pangkatnya, X. Maka turunan dari X adalah DU per DX sama dengan 1, maka ditulis DU sama dengan DX. Kemudian di sini adalah DP. DP-nya kita ambil yang belum, X tambah 5 pangkat 4 DX ini sebagai DP. Maka untuk mencari nilai P, karena di sini ada P ya, kita cari nilai P, kita integralkan. Jadi X ditambah 5 pangkat 4 DX sama dengan, ini kan pangkatnya 4, kalau ditambah 1 jadi 5. Jadi 1 per 5 X plus 5 pangkat 5. Untuk mencari integral P DU, maka nilai P ini harus kita integralkan lagi. Integral P DU sama dengan integral, kita tulis nilai P nya tadi adalah 1 per 5 X plus 5 pangkat 5 DX. DU nya kan DX, maka sini DX. Jadi sama dengan 1 per 5, kita tulis lagi. Ini pangkatnya 5, kalau tambah 1 jadi 6. Jadi kita tulis 1 per 6 X pangkat 5 pangkat 6. X plus 5 pangkat 6 ditambah C sama dengan 1 per 5 dikali 1 per 6, 1 per 30 X plus 5 pangkat 6 ditambah C. Lalu soal kita jawab, U nya adalah X, P nya adalah 1 per 5 X tambah 5 pangkat 5 dikurang nilai P lagi ya, sini P berarti 1 per 5. Oh enggak, ini langsung kita ambil dari sini, dari bawah. Nilai integral U P DU ya. Jadi 1 per 30 X pangkat 6 ditambah C. Sama dengan X ini kita kalikan ke dalam, jadi X per 5 X plus 5 pangkat 5 dikurang 1 per 30 X plus 5 pangkat 6 ditambah C. Sama dengan, sebenarnya sampai di sini sudah selesai, tapi masih bisa disederhanakan. Jadi kita lihat di sini ada pangkat 5, di sini ada pangkat 6. Jadi yang pangkat 6 ini kita uraikan pangkat 1 dan pangkat 5. Jadi ditulis X per 5 X plus 5 pangkat 5 dikurang 1 per 30 X plus 5 dikali X plus 5 pangkat 5. Itu adalah uraian dari pangkat 6 tambah C. Sama dengan ya di sini ada X plus 5 pangkat 5, sini ada X plus 5 pangkat 5. Maka karena sama kita jadikan 1, dan X per 5 dengan 1 per 30 X plus 5 ini kita dekatkan. Jadi seperti ini bentuknya. Silakan dipahami dan dilihat-lihat secara seksama. Ini sama dengan, ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 30. Kita samakan penyebutnya menjadi 30. 30 dibagi 5, 6 kali X jadi 6X. Yang ini kita kalikan ke dalam, jadi min 1 per 30 dikali X jadi min X per 30. Min 1 per 30 dikali 5 jadi min 5 per 30. X plus 5 pangkat 5 ditambah C ini tinggal turunkan saja. Sama dengan 6X dikurang X jadi 5X per 30 dikurang 5 per 30 X plus 5 pangkat 5 ditambah C. Jadi yang ini sama-sama per 30 ya, sama-sama ada angka 5. Jadi kita keluarkan 5 per 30. Jadi di sini tinggal X, yang ini tinggal 1 karena 5 per 30 dikali 1 adalah 5 per 30. Yang ini tetap tinggal kita turunkan. 5 dengan 30 masih bisa disederhanakan jadi 1 per 6 dikali X min 1 dikali X plus 5 pangkat 5 ditambah C. Baru selesai. Selanjutnya soal yang nomor 4, X sin X dx. Kita jawab. Soalnya kita tulis lagi, sama dengan integral U dp sama dengan integral U dikali P dikurang integral P du. Kita misalkan lagi, kita pilih U nya yang sederhana yaitu X, maka turunannya du sama dengan dx. Karena turunan dari X adalah 1. dp nya sin X dx, kita ambil ya. Maka P nya adalah integral dari sin sama dengan min cos. Untuk mencari nilai P du nya berarti kita integralkan lagi nilai P. Integral P du sama dengan integral min cos X, itu diambil dari sini. Du nya sama dengan dx.
Integral dari min cos adalah min sin. Integral dari dx adalah c. Maka sama dengan u-nya tadi adalah x, p-nya adalah min cos x dikurang integral pdu-nya adalah min sin x plus c, sama dengan x dikali min cos x jadi min x cos x, min dikali min jadi plus sin x plus c. Selesai. Nah, sahabat matematika, sampai di sini dulu video integral substitusi dan integral parsial. Silahkan dipahami lagi. Jika masih bingung, silahkan ditonton lagi videonya berulang-ulang sampai benar-benar paham. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.